Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Heri Mulyadi, instruktur dari LPK Duta. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengenalan instrumen mobil. Oke. Nah, dari yang pertama-tama dulu, sebelum kita memasuki mobil, itu alangkah baiknya untuk kita mengelilingi area mobilnya terlebih dahulu. Fungsinya ialah buat melihat area yang tak terlihat di saat kita duduk di bangku mengemudi. Misalkan di depan ada anak kecil atau di belakang ada anak kecil, atau binatang itu biasanya kucing di bawah kolong mobil. Jadi kita pastikan aman dulu, dan misalkan kita pakai mobil orang, itu kita kelilingi juga. Fungsinya ialah buat melihat area yang mana yang sudah lecet, area bodi yang sudah lecet. Jadi jangan sampai pada saat kita memakai mobilnya, kita mengembalikan mobilnya dalam keadaan lecet, kita yang dituduh melecetkannya. Baik, kalau sudah merasa aman, baru kita masuk ke dalam mobil, dan di sini ada yang namanya kunci. Kunci ini fungsinya ialah untuk menyalakan mobil. Jadi cara menggunakan kunci ini, masukkan kunci ke lubangnya, lalu kita putar 3 kali, 1, 2, dan tunggu lampu indikatornya ada yang mati. Ada yang mati, baru kita boleh starter 3. Baru kita boleh nyalakan AC-nya. Jadi pada saat posisi mobilnya itu mati, mau kita starter, usahakan posisi AC-nya mati dulu. Buat apa kayak gitu? Karena apabila kita keseringan men-starter pada saat posisi AC-nya nyala, itu bisa membuat akinya cepat ngedrop. Oke. Kalau sudah paham, kita beralih ke setiran. Di sini ada yang namanya setiran, bentuknya lingkaran. Dan di dalam setiran ini ada yang namanya klakson. Klakson ini fungsinya ialah untuk memberi aba-aba di saat kita jalan. Oke, jadi cara membunyikan klakson atau menyalakan klakson cukup tekan pakai ibu jari saja seperti ini. Jadi kada perlu yang kita ketok-ketok. Kenapa jadi kada perlu? Karena apabila kita keseringan ngetok-ngetok, itu bisa saja membuat kabel klaksonnya cepat putus dan nanti klaksonnya tidak mau lagi. Oke, lanjut ke cara memegang setirnya. Cara memegang setirnya yang baik dan benar ialah seperti jam 9:15. Tidak disarankan seperti ini, tidak seperti ini, dan tidak juga seperti ini. Karena apa? Karena apabila kita memegang setirnya seperti ini, itu kita susah untuk mengatur pertuasan yang ada di kanan dan di kiri. Dan apabila kita seperti ini, itu tidak disarankan juga. Karena apa? Karena apabila kita memegang setir seperti ini, itu biasanya sikunya nempel rusuk seperti ini. Yang namanya di jalan, itu kita kada tahu kapan insiden datangnya. Apabila kita megang setir seperti ini, kita insiden, kita kena benturan, sikunya numbuk rusuk, takutnya rusuknya patah. Dan tidak juga seperti ini. Kenapa jadi tidak disarankan seperti ini? Karena di dalam koper klakson ini ada yang namanya airbag. Airbag akan keluar pada saat kita insiden. Apabila kita memegang setir seperti ini, kita insiden, airbagnya keluar, airbag menghantam tangan, takutnya tangannya patah. Oke. Kiranya sekarang berpindah ke cara memutar setirnya. Cara memutar setir yang benar ialah misalkan kita mau belok ke kanan, itu setiap posisi tangan kanannya ini di bawah, ini melepas dulu, yang kirinya narik, yang kanannya ini pindah lagi ke sini. Setiap posisi tangan kanannya ini di bawah, yang kanannya melepas dulu, yang kirinya ini narik ke sini, dan kanannya pindah lagi ke sini. Dan misalkan seperti belok kiri, itu sebaliknya saja. Terus setiap posisi tangan kirinya di bawah melepas, yang kanannya narik, yang kirinya pindah lagi ke sini. Disarankan tangannya di luar saja, jangan di dalam seperti ini. Dan tidak seperti ini muternya. Kalau kayak gini, itu kebanyakan tangannya perputaran setirnya lambat. Jadi putar saja, setiap misalkan mau belok kanan, setiap posisi tangan kanan di bawah melepas dulu, yang kirinya narik, yang kanannya pindah lagi ke sini, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang berpindah ke cara meluruskan ban depannya. Nah, di sini posisi setirnya lurus, itu ban depannya belum tentu lurus. Jadi cara meluruskan ban depannya itu kada perlu kita yang tengok-tengok keluar. Jadi cara meluruskannya itu kita mentokin dulu setirannya ini ke kiri atau ke kanan. Misalkan kayak gini, kita putar dulu mentok ke kanan. Nah, setirnya mentok ke kanan, itu kembalikan 2 kali. Maksud 2 kali itu 2 kali ketemu setir yang lurus. Misalkan kayak gini nih, mentok. Ini 1 kali ketemu setir yang lurus, jadi 1 kali lagi. Oke. Kiranya paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke tuas sebelah kanan. Nah, di tuas sebelah kanan ini, di sini ialah tuas lampu-lampu. Di sini ada lampu senja, lampu malam, lampu terang jauh, lampu dim, dan ada lampu sen kiri dan sen kanan. Untuk lampu senja dulu. Lampu senja cara menyalakannya cukup kita putar 1 kali, klek. Itu lampu senjanya nyala. Lampu senja itu lampu yang kecil yang menyala. Lampu senja itu digunakan pada saat sore hari menjelang malam, atau bisa juga digunakan pada saat siang hari yang hujan deras.
Itu lampu senja. Lampu senja ini fungsinya ialah dia tidak membantu penerangan kita, tapi membantu orang lain melihat ke kita. Dan cara menyalakan lampu terangnya atau lampu malamnya, kita cukup putar satu kali lagi, klik, itu lampu terangnya sudah yang menyala. Lampu terang atau lampu malam digunakan pada saat malam hari, sudah membantu penerangan kita pada saat malam hari. Dan di sini ada lampu terang jauh. Lampu terang jauh itu cara menyalakannya, kita dorong tuasnya ke bawah sana, kita tekan ke bawah sana, klik. Nah, dan di situ ada lampu indikator yang menyala berwarna biru. Nah, lampu terang jauh ini digunakan pada saat kita misalkan arah keluar kota yang tidak berpapasan dengan orang lain. Itu boleh menyalakan lampu terang jauhnya. Lampu terang jauh ini benar saja sangat membantu penerangan kita pada saat di jalan malam hari, tapi bisa mencelakakan orang yang berpapasan dengan kita. Apabila ada lawan berpapasan dengan kita, itu dilarang menyalakan lampu terang jauhnya. Cara mematikannya cukup kembalikan tuasnya ke atas saja, klik, lampu terang jauhnya mati. Di situ lampu indikator juga mati. Dan cara mematikan lampu terangnya atau lampu malamnya, kita putar lagi ke belakang satu kali. Ini lampu senjanya masih nyala, dan kita putar lagi satu kali sampai tak bisa lagi diputar. Itu semua lampu-lampunya mati. Dan di sini ada yang namanya lampu dim. Lampu dim itu cara menyalakannya, kita angkat tuasnya itu ke arah setiran, set set, dikejut-kejut, set set. Nah, ini posisinya lampu terang jauh juga yang nyala, cuman posisinya tidak nempel. Jadi kita dim, set set. Fungsinya ialah untuk memberi aba-aba pada saat malam hari. Fungsinya biasanya pengganti klakson pada saat malam hari. Dan di sini ada lampu sen kiri dan sen kanan, atau rating kiri, rating kanan. Untuk sen kiri kita dorong tuasa ke atas sana, mematikannya kembalikan. Sen kanan tarik tuasa ke bawah sini, mematikannya kembalikan. Sen kiri dorong tuasa ke depan sana, mematikannya kembalikan. Sen kanan tarik tuasa ke bawah sini, mematikannya kembalikan. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tuas sebelah kiri. Nah, di tuas sebelah kiri ini ialah tuas wiper, digunakan biasanya pada saat hari hujan. Nah, di sini ada wiper manualnya. Maksud wiper manual itu apabila kita dorong satu kali itu manual. Arti manual itu bila kita mau 10 kali ya 10 kali juga kita menggerakinnya, karena manual, kita yang mengaturnya. Untuk yang otomatis itu kita ke bawahkan sini. Ini untuk otomatis yang berjeda, biasanya digunakan pada saat hujan yang gerimis. Dia akan aktif lagi tanpa disentuh. Oke, dan semakin ke bawah lagi itu semakin cepat wipernya. Biasanya digunakan pada saat hujan yang sedang. Semakin ke bawah lagi semakin cepat lagi. Biasanya digunakan pada saat hujan yang sangat deras. Mematikannya cukup kembalikan ke depan 3 kali, 1, 2, 3, atau dorong sampai ke manual lagi. Oke, dan di sini masih ada untuk air wiper yang menyemprot di depan. Jadi untuk air wipernya, cara mengeluarkan airnya atau menyemprotkan airnya, cukup angkat tuasnya ini ke arah setiran. Kita angkat tuasnya ke arah setiran, set, air wiper menyemprotkan airnya dan wipernya membersihkan secara otomatis. Kita angkat tuasnya ke arah setiran, air wiper menyemprotkan airnya dan wiper membersihkan secara otomatis. Baik, di sini ada untuk wiper belakangnya lagi, cuman tidak semua mobil ada wiper belakangnya. Kalau ada wiper belakangnya, cara menyalakannya cukup kita putar saja satu kali, klik. Nah, wiper belakangnya aktif. Dan untuk air wiper belakangnya itu cukup dorong saja tuasa ke bawah situ, set, air wiper belakangnya keluar. Cukup mematikan wipernya, cukup kita putar kembalikan ke belakang sampai tak bisa lagi diputar. Oke, wiper belakangnya mati. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke perpedalan yang ada di kaki. Nah, untuk mobil manual ini dia ada 3 pedal. Yang kanan, dari yang kanan dulu, yang kanan ini namanya gas, yang di tengah ini namanya rem, dan yang paling kiri ini namanya kopling. Nah, yang kanan ini namanya gas, yang kanan ini namanya gas, yang di tengah ini namanya rem, dan yang paling kiri ini namanya kopling. Oke, di sini saya jelaskan dulu dari tugas kakinya. Tugas kaki kanan ialah untuk menginjak pedal rem dan pedal gas. Untuk menginjak pedal rem dan pedal gas. Dan kaki kiri khusus buat kopling. Tidak boleh menginjak rem apalagi sampai nginjak gas. Oke, nah, dan posisi cara nginjaknya itu kalau kita nginjak kopling, kita injak langsung penuh itu tidak jadi masalah, tapi ngangkatnya yang harus pelan-pelan. Kalau kopling kita injaknya itu kada apa-apa langsung penuh, tapi ngelepasnya yang pelan-pelan. Kalau rem dan gas itu kita nginjak rem pelan-pelan, begitu juga kayak kita nginjak gas. Nginjak gas kita harus pelan-pelan, nginjak rem juga harus pelan-pelan. Kalau kopling tidak apa-apa langsung penuh, tapi ngangkatnya yang pelan-pelan.
Oke, saya jelaskan satu persatu dari fungsi-fungsinya. Dari yang paling kanan dulu, ini namanya gas. Gas ini ialah fungsinya hanya untuk menambah kecepatan saja, bukan untuk menjalankan mobil. Jadi tanpa kita gas, mobilnya sudah bisa jalan. Dan yang di tengah ini namanya rem. Rem ini fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatannya dan memberhentikan mobilnya. Untuk mengurangi kecepatannya dan memberhentikan mobilnya. Untuk kopling itu fungsinya ialah untuk memutus putaran mesin ke roda. Jadi apabila koplingnya kita injak, walaupun giginya kita masukin, kita gas sampai full pun mobilnya kada bakalan jalan. Karena gas ibaratnya perputaran mesinnya itu terputus ke roda. Jadi mesin yang mengaung-ngong itu terputus. Jadi kada sampai ke roda, makanya mobilnya tidak jalan, hanya ngeblayer saja walaupun giginya masuk. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke tuas transmisinya. Nah, di sini untuk mobil manual itu ada 5 kecepatan maju dan ada 1 kecepatan mundur. Itu gigi yang ganjil biasanya berada di depan dan gigi yang genap berada di bawah. 1, 3, 5 itu berada di depan atau di atas, dan 2 yang genap, 2 dan 4 itu berada di bawah. Kalau untuk mundur itu tergantung mobilnya. Kalau mobilnya Avanza biasanya mundurnya di kanan bawah. Kebanyakan mobil mundurnya kanan bawah, posisinya di bawah. Nah, untuk gigi satunya, sebelum kita memasukin giginya itu kopling wajib penuh. Kenapa jadi wajib penuh? Karena kalau kopling setengah, dia giginya kada bakalan mau masuk. Jadi koplingnya wajib kita injak penuh. Kalau untuk gigi satunya, posisi tangan yang disarankan ialah telapak tangannya ini nempel kayak gini, nempel hadap kiri sini. Jadi kalau posisi mau gigi satu itu kita cukup dorong ke kiri, ditahan, dorong ke depan sana. Itu gigi satu. Ini netral. Untuk gigi satu kita geser kiri, dorong ke depan. Untuk gigi satu kedua itu cukup kita tahan di kiri, tarik ke belakang. Untuk satu tahan di kiri, dorong ke depan. Untuk satu kedua tahan di kiri, tarik belakang. Jadi kita tahan di kiri. Nah, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Kenapa jadi kita tahan? Karena misalkan dari 1 ke 2 posisi tangannya kada menahan di kiri, misalkan kayak gini, itu masuk aja di 4. Kenapa jadi bisa masuk 4? Karena apabila kada kita tahan, tuasnya ini kembali ke tengah sendiri. Nah, apabila kembali ke tengah sendiri, kita tarik ke belakang, itu masuk aja di 4. Jadi untuk gigi 1 ke 2 itu cukup tahan di kiri, dorong ke depan, itu 1. Untuk 1 ke 2 itu kita tahan di kiri, tarik ke belakang. Untuk 2 ke 3 itu kita dorong dulu pelan ke depan tanpa ditahan dan dorong lagi. Itu masuk aja di 3. Sangat gampang. Ini 2, jana 2 naik ke 3 itu kita dorong dulu pelan tanpa ditahan, dorong lagi. Masuk aja di 3. Dan untuk 3 ke 4 itu cukup langsung tarik saja ke belakang. Masuk aja di 4. Ini 4, 3. Ini 4, ini 3. Ini 4, ini 3. 3, 4. Dan untuk 4 ke 5 itu kita cukup dorong dulu pelan, set kita geser kanan, baru kita dorong ke depan. Ini 4. Untuk kelima itu kita dorong dulu pelan ke depan, lalu kita geser kanan, dorong lagi ke depan. Untuk 5 ke mundur itu dia tidak bisa seperti 1 ke 2. Nah, jadi untuk 5 ke mundur itu wajib kita netral dulu, kita geser kanan, kita tarik ke belakang, masuk aja di mundur. Untuk menetralkannya cukup dorong saja ke depan, jadi tanpa diarahin lagi. Jadi misalkan nih gigi mundur, menetralkannya cukup dorong saja. Ini misalkan gigi 1 posisinya di depan, menetralkannya cukup tarik saja ke belakang, santai. Oke, itu netral. Posisi netral itu dia bisa digeser kiri, bisa digeser kanan. Itu posisi netral. Oke, kalau sudah paham lanjut ke tuas rem tangan. Nah, di sini ada namanya tuas rem tangan. Tuas rem tangan ini biasanya digunakan pada saat kita parkir atau berhenti yang lama, supaya menahan mobil kita tidak gerak pada saat parkir atau berhenti yang lama. Ini posisi rem tangannya turun, jadi cara menaikkannya itu langsung tarik saja. Naik. Untuk menurunkannya, sebelum menurunkan rem tangan, pastikan kaki sudah menginjak pedal rem yang di bawah situ. Kenapa jadi usahakan menginjak rem yang di bawah situ? Karena untuk menggantikan posisi rem tangan di saat kita turunkan. Jadi injak remnya dulu yang di kaki, baru turunkan rem tangannya. Jadi cara menurunkan rem tangan ini, kita pencet tombolnya, kita angkat dulu tuasnya sedikit, plek. Tombolnya masuk, lalu kita turunkan. Menaikkannya langsung tarik saja. Dan di situ ada lampu indikator yang menyala berwarna merah.
yang di dalamnya itu huruf P. Biasanya kalau ada huruf P itu tanda seru. Nah, jadi cara menurunkannya lagi, kita pencet tombolnya, angkat tuasnya sedikit, lalu kita turunkan sampai lampu indikator di situ mati. Nah, itu tandanya mobil sudah siap jalan. Untuk menaikkannya lagi, tarik saja. Oke. Kalau sudah paham, lanjut ke tuas yang ada di jok. Nah, di bawah sini tuh ada tuas jok. Posisi tuas jok itu kita angkat ke atas. Tuasnya itu buat memundurkan dan memajukan posisi jok kita. Nah, itu untuk memundurkan dan memajukan posisi jok kita. Nah, jadi tuas di bawah situ itu posisinya untuk memajukan, kita angkat itu untuk memajukan dan memundurkan posisi joknya. Tidak disarankan terlalu mundur, karena apa? Karena kaki kita pasti susah untuk menginjak kopling. Dan apabila kita terlalu maju, itu tidak disarankan juga. Kenapa jadi tidak disarankan terlalu maju? Itu bisa mempersempit ruang mengemudi kita. Jadi mutar setirnya jadi ngalih, jadi susah. Nah, kalau terlalu maju. Oke, jadi posisi tubuh itu kita atur saja senyaman kita duduk. Misalkan kayak gini sudah enak, posisi jauh maju mundurnya, lalu kita atur posisi sandarannya. Karena apabila terlalu tegak itu tidak disarankan juga, jadi bawaannya tegang. Jadi apabila terlalu rebahan pun kita tidak enak juga. Oke, jadi kita atur saja lagi senyaman posisi tubuh kita duduk. Nah, misalkan kayak gini sudah enak, baru kita pasang sabuk pengamannya. Nah, di sini ada namanya sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini kita memakainya bukan kita takut dengan polisi, tapi untuk keselamatan kita juga. Apabila kita kada pakai sabuk pengaman, kita terjadi insiden kecelakaannya atau ibaratnya luka kita lebih parah. Nah, jadi kita wajib memakai sabuk pengaman. Jadi cara mengetahui sabuk pengaman ini berfungsi dengan baik, itu kita tarik kejut, dia ngunci. Dia tak bisa lagi ditarik. Apabila kita tarik lembut, dia masih panjang. Itu menandakan sabuk pengamannya baik. Lalu kita pasang ke sini. Kenapa jadi pabrik membuat seperti itu, yang apabila terkejut ngunci? Karena apabila kita insiden, otomatis kan kita kena benturan tuh. Apabila kita terjadi benturan, misalkan kayak gini, kita kena benturan, otomatis kan kita kena kejutan. Misalkan kita terkejut, posisi sabuk pengamannya ngunci, badan kita tertahan, kadang ngehantup atau kadang ngebentur posisi yang ada di depan sini. Dan posisi apabila kita kada pakai sabuk pengaman, kita insiden, airbagnya tak mau keluar. Kenapa jadi bisa tak mau keluar? Karena sensor airbag itu ada di sabuk pengaman. Oke, kita lanjut ke indikator yang ada di depan sana. Nah, dari yang situ dulu, di situ ada indikator jam, di situ ada indikator balok-balokan BBM, di sini ada indikator kilometer yang telah kita tempuh, dan di sini ada indikator logo pom bensin. Nah, ini logo pom bensin itu ada panahnya sebelah kanan. Itu menandakan tutup tangki minyak kita berarti berada di sebelah kanan. Apabila panah di samping logo pom bensin itu berada atau mengarah ke sebelah kiri, itu tandanya tutup tangki minyak kita berada di sebelah kiri. Oke, dan di sini ada indikator kecepatan kita mengendarai mobilnya, dan di sini ada indikator RPM. Nah, RPM itu ialah perputaran mesin kita. Apabila kita gas, dia naik. Nah, oke. Lanjut, di sini ada lampu hazard. Lampu hazard itu lampu sen kiri dan sen kanannya menyala. Itu lampu hazard. Lampu hazard ini digunakan pada saat apa? Lampu hazard ini digunakan pada saat kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita mogok di tengah jalan kah? Atau kita meledak ban di tengah jalan? Atau ibaratnya kita membawa orang sakit mau ke rumah sakit, atau biasanya ngikut ambulan yang ngiring jenazah mau ke kuburan, itu boleh nyalakan hazardnya. Dan atau misalkan kita berhenti yang di warung, yang warung itu tidak ada halamannya yang mengharuskan kita parkir di pinggir jalan, itu boleh nyalakan hazardnya. Biar apa? Biar orang tahu bahwa mobil kita itu dalam keadaan berhenti atau dalam keadaan darurat gitu. Oke, tidak disarankan nyalakan lampu hazard ini pada saat mau lurus. Karena apa? Jadi apabila misalkan nih kita berhenti lampu merah simpang 4 mau lurus, itu tidak disarankan nyalakan lampu hazard.
Kenapa jadi tidak disarankan? Karena apabila kita nyalakan lampu hazard pada saat lampu merah atau di persimpangan 4, pengendara atau pengemudi mobil yang berada di samping kanan kita atau kiri kita, dia hanya melihat satu sisi sennya saja. Yang ada kita bisa membuat bingung pengendara yang lain. Misalkan di kanan kita ada pengendara mobil atau pengendara motor yang berhenti di samping kanan kita, dia hanya bisa lihat sen kanan kita saja. Dikiranya kita mau belok ke kanan. Jadi apabila mau lurus itu tinggal matikan saja hazardnya. Tak perlu kita mau lurus nyalakan hazardnya. Karena tanpa hazard orang tahu bahwa kita mau lurus. Oke. Kiranya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam dahsyat.